Selamat pagi, Shalom, apa kabar? Ya, hari ini hari apa? Hari Selasa ya, September. Hari Selasa tanggal 7 bulan 9 tahun 2021. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun ya. Selamat berulang tahun bagi yang ulang tahun. Umur berapa sekarang, bro? Oh, ada yang 60 juga ya. Puji Tuhan ya. Memang sangat perlu itu mengingat hari ulang tahun ya. Jangan sampai kita tidak tahu sudah berapa umur kita. Ada orang yang lupa umurnya. Berapa umurmu, bro? Lupa. Karena dulu waktu saya lahir katanya, ya saya nggak tahu di mana ditulis ya, lalu dia buat tanggalnya menurut keinginan dia aja. Ya dulu kan pasti tahu itu ya umur yang ya 60 65. Sekarang itu kan dulu masa-masa sulit di kampung, di mana ditulis tanda lahirnya ya. Dulu saya nggak di kampung itu, orang tua itu ditulis di pintu ini tanggal sekian lahir ya. Tapi ada juga yang ditulis di kolong rumah, ditulis pakai arang gitu. Ya memang lah. Teman-teman di sana yang masih ngalamin nggak ya masa susah dulu? Ya kita baru merdeka lah kali ya. Saya baru merdeka, saya belum ada. Saya lahir tahun 59. Tapi saya masih ngalami itu dulu waktu sekolah di kampung halaman ya. Kita pergi sekolah, kita bawa, waktu SD saya ingat betul itu kelas 2 ya, kita bawa alat tulis dari batu itu. Alat tulis dari batu dicetak sedemikian rupa. Apa namanya itu ya? Alat tulis dari batu itu. Orang di kampung dulu bilang namanya le. Persis seperti tablet sekarang ya. Jadi dulu tahun 70-an kita sudah pakai tablet itu pakai ditulis di situ ya. Ya makanya kalau pada zaman dulu itu ya ingatan kita harus kuat ya. Karena apa? Kita nggak ada waktu itu. Saya masih ngalamin itu pakai itu apa namanya, tablet ya, dari batu ditulis, habis itu kita tulis ya, kita hapus lagi ya, tablet. Jadi kalau dulu ya pakai batu saja, sekarang itu sudah pakai yang lebih bagus ya, pakai jari-jari bisa. Ya itulah sebuah perkembangan ya. Jadi ya masih ngalamin dulu tahun 70-an masih ngalami itu apa namanya SD zaman batu. Tuhan, zaman batu dan sekarang sudah zaman apa sekarang, zaman yang super canggih, super hebat ya. Ya. Kalau dulu apa yang kita tulis kita bisa hapus sendiri, Kalau sekarang jangan coba-coba loh. Kita tulis
Ya, apa yang kita tulis itu, apalagi kalau kita send, sudah forward sama orang lain, langsung sudah tertulis di cloud, tertulis di udara, ya. Jadi jejak kita itu bisa diketahui oleh jagat raya ini. Perkembangan sangat dahsyat ya di dalam kehidupan. Karena itu sekarang ini di tengah-tengah perubahan, kalau kita nggak mau berubah, oh iya, Pak Wakir Marmun bilang pakai le doger dorakan. betul itu memang. Ya, ini dulu itu ya. Ini sahabatku ini mengingatkan. Tapi sekarang sudah pakai ini ya, sudah pakai ini. Kalau dulu kita bisa hapus pakai ludah. Tapi sekarang bahaya kita itu sudah semua di tangan kita ya. Jadi tangan ini harus hati-hati ya. Makanya jadi ada undang-undang sekarang, nggak boleh sembarang nulis loh. Kita tulis mengenai orang lain, kalau nggak bertanggung jawab, ada undang-undang ITE ya, ya undang-undang web. Jadi sekarang harus sangat hati-hati. Kalau tidak hati-hati, itu berbahaya. Dulu kalau pakai le itu kita nggak bisa gambar, paling gambar kepala orang. Kita gambar kepala kita. Jadi memang pada zaman dulu beda ya, sangat beda lah. Dulu kalau kita lulus dari sekolah pendidikan guru, lulus SMP 3 tahun dari SMP udah bisa ngajar. Sekarang ya kalau nggak sarjana katanya nggak bisa ngajar, harus jadi master. Jadi perkembangan begitu cepat. Jadi intinya itu memang kita harus berubah ya. Ada bahasa Inggris bilang itu change or die, berubah atau mati. Jadi kita harus siap berubah. Dulu nggak ada corona ya, nggak ada penyakit corona. Dulu yang ada kusta, sekarang sudah corona. Dulu penyakit kusta kelihatan di kaki, jari-jari bisa copot, copot. Tapi sekarang ya corona ngeri ya, di dalam menyerang paru-paru ya, dalam hitungan hari bisa pass away, pergi ke sorga. Jadi intinya teman-temanku, perubahan itu ada. Dari bagian-bagian perubahan itu ya termasuk pemberitaan firman ya harus berubah ya. Pemberitaan firman berubah. Kalau tidak mau berubah memang ya seperti itu. Jadi kalau saya sekarang juga menyapa dari lewat Facebook, ini bagian perubahan. Ini bagian dari perubahan. Ya, untuk sementara ini ya pergumulan banyak orang, termasuk kumpul-kumpul kan nggak bisa ya. Dulu kalau kita nyanyi ya, bergandengan tangan dalam kasih, ya sekarang bergandengan tangan ya hindari. Ada memang perubahan demi perubahan. Tapi ya saya percaya bahwa perubahan itu boleh terjadi
Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menempatkan diri di tengah perubahan, tetapi jangan lupa ada satu yang tidak berubah, ialah pencipta langit dan bumi ini. Dialah yang pencipta langit dan bumi inilah yang mengizinkan semua perubahan itu terjadi. Karena itu yang paling diinginkan Tuhan, perubahan apa sih sekarang ini? Ya, perubahan yang diinginkan Tuhan ini menurut saya ini dia, ya. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ayat 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, jadi itu ibadah yang sejati. Ya, dengan perubahan-perubahan hidup itu, apa di sini disebut? Mempersembahkan tubuh ini yang dipersembahkan. Persembahkan tubuh, persembahan hidup, ya. Jangan sakit-sakit, hidup kudus, ya. Jangan yang sudah habis dengan rokok, habis dengan tuak, habis dengan sampai mabuk-mabuk. Jangan. Yang berkenan itu apa ya? Cocok dengan kehendak Tuhan, ya. Cocok dengan kehendak Bapa. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah itu bukan 1 jam di gedung gereja, itu ibadah, tapi disebut itu bukan ibadah sejati. Karena kalau orang datang ke gereja juga kan bisa juga kamu munafik kan, belum tentu hatinya ada di situ. Yang penting dia tunjukkan dirinya pada orang lain, tunjukkan diri pada pendeta, tunjukkan diri pada pengerja, tunjukkan diri pada teman. Ya, nyanyi-nyanyi sedikit, tapi belum tentu sejati. Ternyata persembahan yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh. Persembahkan tubuh itu di mana? Di rumah, ketika kita duduk, ketika kita kerja. Tubuh kita itu ada dalam genggaman tangan Tuhan yang hidup, kudus, dan berkenan pada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Dan dikatakan ayat 2, dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi jangan kamu serupa dengan dunia ini. Bagaimana supaya tidak serupa dengan dunia ini? Kan kita di dunia, kita hidup di dunia, makan di dunia, menghirup udara di dunia ini. Tapi dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi, oleh pembaruan mindset. Oleh pembaruan budi, pembaruan pikiran, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, dan yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Yang sempurna itu apa ya? Kehendak Allah. Nah, karena itu kita harus selalu memperlengkapi pikiran ini dengan firman, ya. Dalam 2 Timotius, dalam kitab 2 Timotius pasal 3, di sana dikatakan apa? 2 Timotius 3, bagaimana membaharui mindset, bagaimana membaharui pikiran. Di sini disebut dengan membaca firman tentu, ya, karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Lalu jadi artinya begini, setiap hari kita harus
dan perjanjian baru. Ini diilhamkan, ini inspirasi dari Roh Kudus. Jadi Alkitab itu harus dibaca ya. Jadi dibaca Alkitab itu. Karena dengan dibaca Alkitab itu masuk di kepala, masuk di mind kita ya, masuk di pikiran. Saya sudah masuk firman di pikiran, apa yang kita pikirkan itu mengubah perkataan kita, mengubah tindakan kita, dan kalau tindakan itu kita kerjakan terus menerus, itu yang disebut dengan kita mulai makin cocok dengan sifat-sifat Allah itu. Itulah mempersembahkan tubuh bagi Tuhan. Ya, jadi itu saja dulu sapaan saya pada pagi ini. Ya, nanti kita jumpa lagi ya. Bapak, hamba berdoa buat semua teman-teman yang melihat video ini pada hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan Yesus nyatakan kuasa pada mereka, berkati mereka Tuhan. Memang dunia sedang berubah dan kami ada di alam perubahan itu. Tolong kami Tuhan supaya kami terus mampu menempatkan diri kami dengan benar, dengan mengubah mindset kami, dan kami juga Tuhan bisa berbuat baik di musim yang sudah berubah ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian yang percaya, katakan amin. Shalom, Tuhan berkati. Shalom Pak Liwakar, Tuhan Yesus memberkati, dan juga teman-teman lain. Kita jumpa lagi. Ya, bagaimana waktu saya menyanyi bahasa Toba itu, ya? Bisa dinikmati? Ya. Doakan aku ya supaya bisa. Ya, kalau bisa. Ya, tapi kadang-kadang kan waktu juga harus dibagi ya. Kalau bisa satu nyanyian bahasa Toba yang bisa menyentuh kalbu kita, kalau bisa 2 hari 1, kalau bisa ya. Dan dengarkan nyanyian yang saya nyanyikan itu, ya kiranya itu bisa mengingatkan kita untuk tetap ingat sama Tuhan, dan bersama dengan Tuhan kita lakukan hal-hal yang ajaib ya. Sampai jumpa lagi besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan berkati. Dan saya selalu bilang, I love you. Aku mengasihimu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bye-bye.